Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus iman yang harus selalu kita jaga. Dan menjaga iman di akhir zaman itu bukan perkara yang mudah, apalagi kalau tidak ada ilmu. Maka ilmu itu yang kemudian akan menguatkan kita dalam menjaga iman. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang etika atau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu mengingat Allah. Dan kita sampai pada ke merenungi ciptaan Allah, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas cara merenungi Allah, merenungi keagungan langit, merenungi keagungan alam, kemudian penciptaan siang dan malam, kemudian kuasa Allah dalam air hujan, kemudian nikmat Allah pada pendengaran dan penglihatan, kemudian merenungi penciptaan manusia, kemudian memikirkan tentang penciptaan gunung, lalu terakhir gunung ini. Nah, maka kita masuk di tumbuhan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya sebutkan tadi Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Berarti kita memang diminta untuk merenung. Gak mungkin kalau nggak disebut, kalau disebutkan terus nggak penting, itu nggak mungkin. Karena Quran itu isinya hal-hal yang penting. Makanya ya, dalam Quran itu nggak semua disebutkan. Makanya nanti ada pengajian itu yang kemudian ngomong nek ditekoi kira hukumnya halal apa haram, aku nggak nonton Quran. Nah, enak ya aku lawan haram gitu. Bahasa-bahasa seperti itu nggak tepat gitu. Karena hukum itu nggak selalu harus disebut. Sehingga kalaupun disebut itu berarti memang urgent sekali gitu. Termasuk kayak kenapa kok daging babi disebut dengan daging anjing tidak gitu. Karena orang yang pernah makan daging babi niku ngomong sama saya, daging paling enak ya babi niku. Sehingga ketika tidak disebut di dalam Quran, nanti tidak ada orang yang menginterpretasikan berarti ini disebut itu, makanya disebut. Adapun daging anjing nggak enak gitu kan. Bisa belum pernah makan, cuman cerita yang ngomong ya perengus ya enak. Belum lagi nanti ada rabies segala macam. Makanya penghukumannya yang nggak perlu disebut gitu. Tapi penurunan hukumnya, proses menurunkan hukumnya sudah disebut. Apa itu? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan ikuti, yang Rasul larang jauhi. Kemudian qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta pada Allah, melo aku, kata Nabi dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika disebut itu berarti itu ada urgensi. Termasuk soal minuman keras, itu enggak disebut merek-mereknya. Engko enak wong berfatwa, "Oh, ini topi miring kan disebut berarti itu betul." Allah menyebutkan innamal khamru wal maisiru wan nasabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Yang namanya khamr, kemudian mengundi nasib, judi, itu adalah rijsun, dosa, najis, dan itu perbuatan syaitan. Makanya kita diminta fastanibuhu la'allakum tuflihun, jauh teman-teman tidak pernah beruntung. Makanya seorang muslim itu akan kembali kepada hukum-hukum syariat tanpa kemudian otak-otak itu. Maka ketika dikatakan haram karena mabuk, ya apapun yang mabuk kan nggak boleh. Apakah itu namanya khamr, ciu, narkoba, terus ganja, apapun nggak boleh. Dan Allah meminta kita untuk makan yang halal, kemudian thayyib, dan itu pun tidak berlebihan. Jadi nek pun halal, niku diminta untuk thayyib. Contoh barang halal nih nggak thayyib itu napa? Makan cacing misalnya. Cacing nggak ada pengharamannya. Boleh dimakan, tapi nggak thayyib, nggak bagus, nggak apa ini istilahnya, thayyib itu nggak baik gitu loh. Kecuali memang jangan punya penyakit tertentu yang harus diobati dengan itu. Paribasanya yang ayam mau tidak makan cacing kan gitu. Nah makanya kita lihat orang makan cacing kan kita kiri-kiri gitu. Tapi kita nggak sampai pada level mengharamkan gitu. Nah kemudian halal, thayyib itu pun nggak boleh berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu, nggak boleh berlebihan. Banyu putih halal, thayyib, iya. Terus segalon dhewe-dhewe langsung nggak boleh. Nanti muntah-muntah nggak boleh. Cuma terugi sekul halal, thayyib,
oh sak ceting dipangan dhewe gitu kan. Itu juga enggak bagus gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim mengerti kedudukan hukum itu, maka hidup itu enak, enggak akan kemudian ada kebingungan, kipiye, apalagi terkait dengan tumbuhan. Allah menyebutkan pada Quran surat Abbas ayat 24-27, fal yang duril insanu ila ta'ami. Maka perhatikanlah wahai manusia makanan kalian, lihat. Sing mbok pangan kuwi delok enek sego, enek tempe, enek dele, enek tahu, enek sayur-sayuran, segala macam tumbuhan. Dan dari tanah yang sama, misal petakan yang sama, jenengan taruh benih yang beda, keluarnya beda. Bahkan dari tanah yang sama, niku benih yang beda menghasilkan buah yang beda. Bahkan kadang tanamannya sama-sama mangga, kadang rasanya beda. Kadang beda pager, pelemnya sini sama sini belinya sama, kadang metune beda. Bahkan ada di tetangga saya itu, ya ceritanya kan, niku tes mati pak. Nah, jadi tetangga saya itu ceritanya, woe namanya pelangeng teh biangan. Tapi ya tanggane rada dikei. Akhirnya pirang-pirang tahun ra metu. Padahal nggih ten mriku ya ora dipindah, ora diapa-apake, tanggane ya ora enek sing dulit, ora enek sing grujuk oli ya ora enek. Wong niku ning jero pager dhuwur. Tapi ketok metu woe kek biangan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajak kita untuk melihat fal yang duril insanu ila ta'ami, deloken iki lho pangan. Nek sapa sing wani ngarani nek iku ora sangka aku. Paribasane ngoten itu. Anna sababna ma'a sabab. Kenapa? Karena kami benar-benar yang mencurahkan air yang melimpah untuk hidupnya tanaman itu. Topi Mampang Galih, ada daerah yang kemudian enggak dikasih hujan, enggak iso nandur apapun. Bahkan nandur jagung juga enggak tukul karena saking keringnya gitu. Ya amit. Tes. Sama. Tes. Berarti menika ne aneh ampline. Tes. Wong iki men tes rasa malah suaranya saya gede kok. Nggih. Jadi kita diminta untuk benar-benar melihat. Makanya saya pernah mengatakan mungkin di sini itu saya pernah mengatakan mbok njenengan misal yang enggak pernah bersentuhan dengan pertanian. Maksudnya kerja ning kantor, apa kerja ning loteh ngarepan atau mungkin kerja ning bangunan ora tahu urusan sama tanaman. Ujung-ujungnya apa yang jenengan dapatkan berupa duit itu yang nggo tuku napa to? Nggo tuku beras. Yang nggo tuku tempe, nggo tuku tahu. Makanya jangan bayangkan kalau Pak Tani kuwi kemudian nggak dikasih hujan, lalu kemudian tandurannya mati, atau kemudian dikai tikus akeh, prasido panen, maka kemudian defisit beras di Indonesia, jenengan ngapun dan yang biasa mungkin iso nggo tuku beras 20 kilo ya iso mung 5 kilo atau 10 kilo gitu kan. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita terima. Dan Allah mengajak kita mikir soal tanduran itu loh. Makanya zaman dulu kan ada orang urusan kembang aja loh. Urusan kembang itu sampai kemudian regone nganti enggak karu-karuan. Dan jenengan lihat itu pasar nongko nggih mriku niku. Nah itu sak bare dodol kembang kabeh puluhan tahun hidup dari dodolan kembang. Ya tentu semua atas izin Allah. Ini menunjukkan bahasanya banyak orang yang hidup tadi saya sampai pasar Cepogo, nah itu sak pasar dodol sayuran. Pasar gede itu jam 12, jam 11 bongkaran buah-buahan, cak pirang-pirang, panduran semua. Dan orang mungkin bisa dibilang nggak cuma ribuan atau ratusan ribu, jutaan orang, miliaran orang tergantung di situ. Bahkan Cina hari ini Bu, Pak, Cina hari ini tuh mengusahakan karena penduduknya kan bertambah. Nek penduduknya semiliar begitu kemudian beranak pinak kan langsung jadi 1,5 miliar, jadi 2 miliar. Jadi nambah orang 10-20 juta, ratusan juta, miliaran gitu. Cara Indonesia niku penduduknya 280 juta, mau beranak niku mungkin nambahnya 30 juta. Karena si Cina ini penduduknya 2 miliar, sekali mana yo 100 juta, 200 juta gitu kan. Nah, maka mereka harus memikirkan makannya. Maka yang terjadi apa? Cina itu menginvestasikan dana yang sangat besar dinggo apa? Dinggo nanduri gurun pasir. Gurun pasir niku luas banget niku. Didelok sepidamen sik. Ben niku nek kena angin pasire ora mabur. Bar niku rampung, kotak-kotak ngoten niku terus dicancepi tanduran tertentu. Terus tanduran tertentu niku dikai selang cilik-cilik itu, netes banyu, tes tukul. Begitu wis tukul, Pak,
Niku ben subur kan kudu dipupuk. Nek dipupuk uang kesuwen, diculke kelinci 2 juta atau 1,5 juta ekor kelinci. Karena kelinci nanti kan gawe lubang, itu nanti menyuburkan, gembur ke tanah, begitu tanah gembur, udara masuk, oksigen masuk, nitrogen masuk, tandurannya subur. Wis ngono kelincine nelek sisan. Jadi engko ditargetkan sekian tahun kelincine bisa diburu, dipanen, dimakan dagingnya. Nanti begitu udah tumbuh jadi hutan, engko tinggal dibabat ya toh. Kemudian digawe pertanian, terus dibikin kota. Luar biasa. Makanya orang menguasakan sampai seperti itu. Bahkan di Ethiopia dulu terkenal kelaparan, hari ini surplus panganan. Kenapa? Karena tempatnya yang kering itu kemudian dikasih irigasi tetes. Jadi zaman dulu kan orang ngerti ini nek mengirigasi tanduran itu kan banyunya kudu akeh, okolan gitu toh. Nah, sekarang modelnya irigasi tetes. Jadi selang kecil gitu. Nanti banyunya netes, tes nganggo toren gitu. Toren itu bisa buat seminggu tergantung luasannya, Ding. Nah, tes nanti netes ning ajek. Nah, angger lembab itu tanaman tumbuh. Nah, begitu tumbuh bisa buat makan. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh mengingatkan, "Fal yang duril insanu ila ta'ami deloken pangananmu lho deloken." Apa tenan kowe iki iso nguripke iku tanpa bantuan saya? Anna sababnal ma'a sabba. Bukankah yang mencurahkan air itu saya? Allah mengklaim itu dan tidak ada manusia yang berani mengklaim. Tidak ada. Bahkan saya pernah cerita toh, kebakaran hutan, bahkan Amerika kebakaran kayak gitu, Israel juga tidak bisa dia madamkan pakai air yang dari bumi, tidak bisa. Makanya satu-satunya cara ketika misalnya Indonesia ini kering kerontang itu bukan kemudian nebar garam di laut, di langit. Entek ditukeh gitu. Tinggal diceluk ustad-ustad, guru-guru, ulama-ulama, kiai-kiai, kan kumpul ten lapangan, kan salat istisqa, wargane diumumke kan melu. Penak wis paling nyangoni ustad 100-200 dadi gitu loh. Wonten triliun-triliunan. Nggih, mau arep ndakter ST sing teko ya ora apa-apa gitu kan. Artinya itu benar-benar manfaat langsung ke manusia, tapi karena ilmu nggak nyampe, nggak dipahami, jadi jokke selalu nalar logika, bukan keimanan. Akhirnya, wah ini nek di ngene ngono bisa ngelumpukke awan. Ini itu benar secara teori, tapi prakteknya tidak triliunan ya ora dadi, gitu. Atau sebaliknya, Allah kasih hujan pengen didep, nekake pawang hujan nyewa 300 juta, 500 juta, lontang-lonteng, ora apa-apa tetap hujan gitu loh. Makanya itulah manusia, ya. Kita orang-orang yang lemah, manusia yang lemah tidak boleh sombong. Makanya iblis itu dikeluarkan dari surga bukan karena bunuh siapapun, tapi karena kemaki. Wes dikongkon sujud wegah, ngono tok lho. Tapi sing diwegahi niku sinten? Gusti Allah. Niku sing paling berat. Makanya kalau kemudian ada orang yang dikai sehat setahun kok ora gelem salat, wis ngono nek dilongkah stroke hati-hati gitu. Karena Allah itu kalau mau nyabut satu kabel di kepala kita atau mau mampet ke satu saluran pembuluh darah di otak kita mudah gitu. Wis kae gaen mampet wae, soalnya mlaku nang masjid wangel, gah kan salat gah kan ngaji moh gitu kan. Kon dadi hamba yang beriman ra gelem gitu kan. Padahal masjidnya cedhak omah gak mencolat gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa saqaqnal arda saqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Dengan tancepke winih napa mawon medal. Sampai jenengan nek dereng ngertos kula critani, sing jenenge winih niku napa niku? Kurma. Niku mboten mung ditancep ketok, tok wonten mboten. Soale tancep ketok wonten ora metu. Anu napa tandurane. Niku kedah didelepke, dhuwure dikek watu cilik. Ketinggian watu. Nah, tapi di bar ditancepke bijike niku terus digrujuk banyu sithik terus ditutupi watu. Mengko tukul. Tukule sampe nyundul watune, bluk. Lagek metu. Niku nek ditandur langsung ning nikune kebone, tapi nek dideder riyen di tempat pembenihan ya beda lagi ceritanya. Nganggo polybag nih kalau dilebokke kok tetap tukul. Tapi nek langsung misalnya ada kebun langsung itu ditindih sik watu. Makanya Allah mengatakan kabeh tak belah supaya tanduran iso metu. Misal contoh jalan niku nonongan ke arah Geblekan sadurunge pertigaan nek nganan ke Notosuman. Itu dalane kan enten wit to. Wit napa niku sing kaya payung niku. Niku kan oyote nganti ngangkat aspal to. Makanya di sini Allah mengatakan tak belahke bumi lho nggo kowe kene iso nandur tanduran dan tandurane iso mbok nikmati. Makanya niku oyot niku kalau namanya akar tunggang itu iso medhuk jauh banget. Bahkan ketika kiri kanan itu enggak hujan, dia tetap bertahan. Kenapa? Karena akarnya itu jauh ke bawah. Dan itu kalau enggak Allah yang ngatur sinten namanya kita, enggak mungkin. Enggak mungkin kita kon ngelar kon ngodot ora mungkin. Kita mung trimo nandur bar niku tukul Gusti Allah sing ngatur, enten musime jenengan mung gari nekake bakul. Nek kersa ya dipangan, nek ora kersa dijual kan gitu. Menungso niku penak banget. Makane
orang-orang yang yang paham ini, wah itu luar biasa. Sampai saya itu dulu punya kenalan di Jakarta, sekarang udah meninggal. Jadi ada masjid itu yang dana pembangunan lantai 2 itu nggak jadi-jadi. Jadi namun dak tok ngoten. Nah, di Jakarta itu sering ada pameran kembang. Nah, Pak ini ku biasanya ngojek ya, mboten ngojek, tukang ngojek pangkalan. Nah, tapi sering ning masjid. Nah, melihat masjid niku atape niku mung dak tok, kan panas akhirnya. Nah, biar enggak panas terus bisa dapat duit. Pak itu nyepake pot cilik-cilik niku lho. Terus didederi wine Kamboja Jepang. Kamboja Jepang kan butuh panas. Jadi nek adem malah mboten sae, butuh panas. Jadi ditandur-tandur dhuwur niku. Ning nggih bendina nyirami esuk sore. Tukul, nggih dong tukul niku wayah pameran niku teko. Jadi ratusan pot niku langsung dikukut sama bakul situ bayaran. Dan itu setahun pisan bisa buat tambahan bayar SPP dan seterusnya. Qadarullah meninggal sudah. Dan dari penjualan itu sebagiannya dikasih ke masjid. Ya lumayan masjidnya dapat tambahan kas. Ngoten. Ini dhuwure apa to? Dak napa? Genteng. Nanti ramudeng Pak itu. Sampai lu menek Mas itu. Nah, artinya orang tuh kalau mau kreatif opo wae bisa, Pak. Saestu. Sampai kalau nanti ningali ten niku, napa niku? Sarkliwon, niku enten omah tingkat iki enek pot tong niku enten durene, metu durene loro napa telu. Weh, bisa metu ning kono iki. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, jenengan nek kersa kreatif, kersa aktif, kersa mensyukuri apa yang Allah sebutkan, bahkan dari sisi tanaman kita menyaksikan sendiri kita itu hampir-hampir setiap hari nggak bisa lepas dari makanan yang berasal dari tanaman. Ambatna fiha habba, kami belah itu bumi, lalu dari situ kami tumbuhkan biji-bijian yang tadi saya contohkan, saya jelaskan. Makanya ketika jenengan ningali tanduran, nah gampangnya kan sering kita dengerin itu lombok kuwi abang, padahal wingine ijo, sesuk dadi abang, leng ngecat kapan mboten ngertos. Nah itu kan sering kita dengar kayak gitu. Makanya itu kreasi atau ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tidak mungkin bisa. Kita mau nandur ngenteni. Kok ndelala ada hama, ya tidak boleh kita salahkan Allah. Ya mungkin kita yang harus berpikir kok enek hama kenapa. Kadang itu petani itu egois, kadang. Maksudnya gini, satu blok padi kudune bareng. Nek bareng yang terjadi apa? Nanti pomo enek wereng atau enek walang. Walang itu mangan bareng. Jadi engko tiap peta itu sedikit. Tapi kadang ada orang nakalan, nek bareng wargane rendah, akhirnya pengen DCI apa ngeri. Yang terjadi begitu dia DCI atau ngeri nggak bareng, nanti sing terakhir itu, sing blok paling kecil itu walang sak piro-piro mlebu rono kabeh, sak tikus-tikuse, makanya habis itu. Makanya kalau mau kompak guyub rukun petani itu ya sepakat, ini sak blok nandur apa? Pari, nandur pari. Pari ini lagi enek wereng. Yo sepakat, oh jagung wae kabeh gitu. Begitu jagung kabeh, orangnya udah nggak ada, balik lagi ke padi gitu. Maka harusnya kayak gitu. Tapi ya susah mengatur seperti itu. Sampai teman saya itu punya ide, jadi nek gelem ngono kan iso dibajak bareng toh, sret ngono. Cepet rampungnya dipanen yo bareng, tinggal didum gitu kan. Tapi ya nggak mau petani kayak gitu, ditoto kayak gitu nggak mau. Pengennya dewi-dewi. Gitu. Bahkan yang jenengan menyaksikan, niku di situ aja nggak usah jauh-jauh lah, perbatasan Solo bar Kertekmojo niku hampir tiap peta itu ada sumure dewi-dewi. Padahal sebenarnya bisa dibikin satu sumur nanti tinggal digilir, tapi enggak mau. Ya itulah, nggih, manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita kembali ke bab kita yaitu mengingat Allah, maka ketika jenengan melampah ningali wit-witan gede-gede niku, jenengan harus paham nek itu Allah yang menata, bukan kita. Kok iso nganti gede gitu kan. Dan wis gede kan enggak pernah kita sirami toh. Bener-bener itu Allah yang mengatur. Makanya Allah mengklaim itu sebelum kita lupa kalau itu hasil kreasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sadurunge kita enggak ngakoni, Allah sebutkan iki gaweanku. Iki garapanku, iki sing nata aku. Nek kowe dadi menungso kok nganti lali kabeh iki lah, terus meh piye gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diminta untuk merenungi tentang keindahan bintang-bintang yang di langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bima sabiha." Loh, Allah mengklaim, bintang yang kamu lihat di langit itu, aku yang menata, menghiasi langit dengan bintang-bintang itu aku. Dan kemudian ayat kelanjutannya, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bima sabiha wa ja'alnahu rujuman lis-sayatin. Dan kami jadikan itu bintang-bintang itu sebagai panah-panah nggo nglempar setan. Lah ngopo setane dadi panah? Karena setan itu didatangi oleh manusia.
Manusia datang bertanya tentang apa yang terjadi besok. Tekok nomor lah, tekok dompet hilang, tekok bojo hilang gitu kan. Itu datang ke setan. Datang ke dukun dulu, dukun datang ke setan. Nah, setan pengen memberikan jawaban. Nah, iso sing bener. Ben dukune dipercaya, kemudian kerjonane langgeng kan gitu. Dukun ini dianggap sakti kalau omongannya bener kan gitu. Nah, benernya bukan karena dia ngerti apa yang terjadi, tapi setan ini naik ke atas untuk nyuri berita. Maka begitu setan ini naik ke atas untuk mencari berita, maka Allah mempersiapkan bintang-bintang itu untuk dilempar. Akhirnya jenengan melihat bintang jatuh. Dan itu akan makin sering jenengan lihat di komplek-komplek kuburan, makam-makam atau tempat-tempat yang dikeramatkan, yang mana orang mengagungkan setan-setan di situ. Dan saya pernah ngalami tendanyung niku kan tes mental waktu saya masih di pondok situ. Saya tes mental, ning dhuwur niku bintang jatuh wat sus. Kenapa? Pada waktu itu masih musime camjikia. Jadi cah nom-nom saumurane masih niki wong 5 numpak mobil apa kae VW Safari mlebu. Wis parkir kan dalan tengah niku ombo to, parkir terus golek kuburan yang pojok dikeloni kuburane Bu. Bintang was-was itu. Ya kula tetep menjalankan aktivitas tes mental niku ten adik kelas bareng wis rampung kula metu setengah loro niku papasan becak go jalangkung loro. Itu loh manusia. Nanti kon kerja moh pengennya duit cepet, cara paling gampang masang niku wau totoan. Makanya tadi saya baca niki ampun ditiru nggih. Tapi saya pengen menceritakan alur judi. Alur judi itu ngeten. Jadi saya tadi membaca sebuah tulisan itu ilustrasi. Ada seorang yang mau jual rumah. Omahe meh didol 800 yuta. Ora payu-payu, karena nek omah larang itu kan yo ora kabeh wong punya duit to. Nek dipecel-pecel, yo kok dadine cilik banget yo elek banget itu. Omah ini pun dibangun bagus itu. Akhirnya ya namanya orang nggak paham syariat yo, dia pakai rumus orang kafir gitu kan. Akhirnya dibikin kupon di lotre kayak kogel lho. Orang nggak mahal, nyewunan itu, nyewunan. Terus lakulah kuponnya itu 2 miliar. Kupon ini loh, 2 miliar itu berarti 2 juta kupon. Dikopiok ya toh. Nanti sing menang entuk omah 800 juta. Nah, omahe sidane payu pinten, Pak? 2 miliar. Tapi dia kelangan omah ta 800. Nah, berarti sing targetnya 800, dia malah untung 1,2. Itu loh alur judi. Itu dia sebagai bandar. Lah sing tuku kupon sing entuk siji, sing gak entuk 1.999 orang gitu. Gak dapat ya kelangan. Ya bener kelangane sithik gitu kan. Tapi kan ya itu tadi, dia merasa lah sithik sesuk baleni neh gitu kan. Nah, bandar itu enggak pernah kalah, ngoten niku lho. Nah, niku nek metune sithik, ya engko nek totoane gede digedhekke 10 yutonan ya wis mentolo iku tol motor, tol apa macam-macam, tol mas-masan sampai kemudian gadekke sertifikat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu, itulah alur judi. Dan judi itu disebutkan perbuatan setan. Nah, makanya orang judi itu nek menang pengen menang meneh, nek kalah pengen balas kekalahane. Jadi ora leren. Dia selalu ada di lingkaran itu. Nek ora tobat, wis ora gelem metu ten mriku gitu. Cah cilik nek kecah lho dintas mboten purun itu. Pengene ning kono nganti tangane napa blarut-blarut niku apa jenenge Pak kademen kae ya tetep ning kono wis kir-kir gitu sampai lambene biru. Moh aku mau mentas gitu. Iku nek Pak ora galak ya wegah ya, kudu diangkat memang. Karena nek ndak nanti bablas hipertemia, repot gitu kan. Malah jenengan nemoni putra jenengan ngampul ning kolam ning mungkin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bintang Allah mengklaim itu yang bikin aku, yang taruh sana aku memang menjadi perhiasan untuk mbok sawang, tapi waja'alna haruju malisayatin tak siapke dinggo bandemi bintang-bintang. Nah, sehingga kita tidak boleh kemudian menyimpangkan penciptaan ini. Terus nek wong niku nek bintang jatuh napa? Ndonga njaluk niku kleru. Makanya nanti Allah mengklaim tentang penciptaan matahari, bulan, bintang, kemudian Allah mengatakan musakhkharatin bi amri. Mereka iki manut karo perintahku. La tasjudu lisamsi wala liqamar. Aja mbok sujudi gitu loh. Karena itu ciptaanku. Karena itu ciptaanku jangan mbok sujudi. Makanya kamu sujud itu hanya kepadaku kata Allah. Makanya nggih, apa yang kita lihat di alam semesta ini semua ciptaan Allah. Nah, itu yang disebut dengan mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Allah itu Rabb kita yang menciptakan segala sesuatu. Harusnya kita mengagungkan atas ciptaannya, bukan malah disujudi. Nanti enten satu daerah meh ngawinke anake itu.
Niku disepakati ten kampung mriku mbah awal critane pripun mboten mudeng. Niku ngubegi sik ringin. Lah ngopo dadak diubengi? Wong nek pengen ngubengi ya genah Ka'bah kuwi genah entuk pahala akeh. Lah nek ra ngono engko ora langgeng. Pertanyaane, ning tempat sing ra enek ringin, kenapa enek wong nikah langgeng di sana? Makanya kalau emang itu sebuah kebenaran, maka akan berlaku di timur dan di barat, di utara dan selatan. Enggak mungkin wong ning kono tok gitu. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan pintar memainkan perasaan orang. Iki nek ra ngene engko ngono, nek ra ngene engko ngono. Orang Jawa misal, nek nikahke anak wulan suro, ya toh? Nek ra wulan suro engko bubaran. Itu di Jawa. Zaman di Arab dulu itu pamali atau tidak baik kalau menikahkan anak di bulan Syawal. Tapi kan itu budaya jahiliyah. Makanya Nabi SAW datang menikahi sebagian istrinya di bulan Syawal. Ramila jenengan sebagai seorang muslim yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ndak usah khawatir. Nek menikahke putra malah justru pas suro sepi, ora ngantri. Wonten tenan lho, kula pun nyoba gitu kan. Kok dadak tak baleni meneh. Kula pun nyoba. Anake 6. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita diminta untuk merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada angin dan hujan. Hujan sudah kita singgung berkali-kali, termasuk angin. Angin niku, Pak. Nek jenengan penggalih niku. Nek penggalih, kadang enek gedung, tiba-tiba enek apa? Wit ringin nemplek gitu kan. Sok wit talok nemplek itu. Kapan ndekek ngono? Ya itu angin. Makanya saat ini kan ada beberapa kegiatan sosial untuk menumbuhkan hutan yang gundul. Itu winih niku biji pohon tertentu, saya nggak tahu pohonnya apa, tapi pohon yang cocok untuk tumbuh besar di hutan. Niku dilebokke ning nggon areng-areng deblok terus digawe bunder-bunder pitine ning jero niku. Lah mengke nganggo pesawat niku ditibakke. Pluk-pluk dadi kaya manuk nelek niku lho. Nah, padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menciptakan yang lebih baik dari itu yaitu angin. Dan manusia mengusahakan dengan mengikuti model itu. Nah, Allah menyebarkan itu segala macam benih terbang. Kadang ya dibawa sama burung yang makan itu di tempat lain terus terbang terus dia nelek terus akhirnya tumbuhlah talok di mana-mana. Kan hampir loh ya. Jarang saya lihat ada wong nandur talok, tapi kadang di mana-mana tumbuh talok gitu kan. Tukul ning ngarep omah lah ning mburi omah gitu kan. Sing nandur gendek kapan tapi nek tukulan metu termasuk beringin dan seterusnya. Maka semua itu ya Allah yang menghendaki. Makanya Allah mengatakan wa huwallazi yursilur riyaha busra baina yaday rahmatih. Dan dialah yang mengirim angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya yaitu hujan. Makanya saat durunge enten hujan niku biasanya enten angin sik. Ambune napa lemah ambu banyu niku to. Napa ampo iki meh hujan ki gitu kan. Enggak apa-apa kita pahami itu dan dari situ kemudian orang bisa bersiap-siap sing dhewe ndang tintasi, sing pemeh gabah, meme napa ndang dipulungi gitu kan. Nah, pengen udan-udan ya kayak ndang cepak-cepak arep udan-udan gitu kan. Maka semua itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Dan hujan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah tadi menyebutnya sebagai rahmat. Jadi yang namanya hujan itu rahmat. Nah, kok marai banjir? Dalane banyu jenengan tutup. Enten sing ditutup omah, enten sing ditutup cor-coran, makanya akhirnya banjir. Pak Anies yang lalu di Jakarta itu nggak sumur nih pinggir-pinggir jalan. Ya saya secara pribadi ya kurang cocok gitu kan. Makanya kemarin saya lihat ada video ten Instagram niku. Jadi plastik sampah niku dikumpulke, bariku dicetak jadi plat-plat ngoten pandel sak menten iki. Jadi dalan, Pak. Cuman mboten langsung diplukke, nek langsung diplukke mungkin dipidak truk gede pecah. Nah, dek niku ngisore kayak bantalan kayak pir ngoten. Engko sing bagian ngisore niku bolong-bolong, Pak. Terus nggon dhuwur niku enten lubange cilik-cilik. Jadi begitu enten banyu sret, banyune medhok langsung kelemah. Terus nek enten mobil niku ngidak plate niku, plat plastik sing kuandel niku mboten langsung pecah karena di bawahnya nek pire dadi rada goyang sithik gitu. Itu luar biasa niku nek iso diterapke gunung apa kae Putri Cempo ndak bakal jadi gunung itu. Habis sudah sampai buat dibikin kayak gitu. Tapi ya itu tadi di kita senenge nek dalan iki piye carane yang getahun iki didandani. Trotoar piye carane yang 6 bulan dibongkar kan gitu toh. Nah, wis apal kula. Proyek gitu kan. Proyek makanya ya wis lah nek udah itu ya susah nek kayak gitu tuh udah susah kayak gitu. Padahal kalau kita mau berpikir positif, berpikir kemajuan, nah insya Allah tuh banyak jalan, banyak cerita, banyak ilmu di luar sana. Dan kita juga nggak harus sampai luar, tinggal melihat, gitu. Tinggal nonton, bisa dipraktekkan. Saya itu. Artinya gini Pak, ketika dengan
menemukan video-video kayak gitu, jenengan mau mengaplikasikan terus jadi jenengan mulai di kampung sini terus jadi pilot project, didelok karo wali kotane, langsung jenengan wis gawe kabeh kaya wong tipes sisih kidul ngono kae. Daerah Puntiton iki Mondrakan. Daerah sono gitu. Mane monggo jenengan kreatif nggih. Nomleh wali kotane cah nom kan, jadi harapannya punya punya sisi-sisi yang dia itu seneng sama inovasi-inovasi gitu loh. Nanti nek memang ada inovasi nanti bisa ikut acara Krenova, kreasi dan inovasi dari level masyarakat. Nah, nek memang bagus nanti di guidance, dipandu untuk disertifikasi haki. Terus dikai hadiah, terus diarahke duwe paten. Ora di paten jenengan tinggal duduk manis anggar wong tuku atau mengergarap garapan model jenengan itu jenengan untuk transferan duit penak. Dewi wingi sing tipes niku sing menang piyai mriku, Piyai Tenggolayan, Pak sapa ya lali jenenge. Pun sepuh umur 75 tahun. Dadi dhek nandur telo. Telone digantung ning iso panen bola bali. Begitu telone diambil nanti bisa keluar lagi. Jadi mboten sing ten lemah terus didudut entek ngoten niku lho. Dadi digantung. Kula kesupen namine. Ini mantang Pak Lurah nek kersa. Nah, jadi inovasi level masyarakat. Jenengan nek bisa berinovasi ten mriki, ya toh, gawe batako saka plastik apa saka sampah nopo gitu kan. Nah, nanti didelok karo wali kotane ya toh. Nah, terus diken gawe sing akeh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat Allah dengan merenungkan ciptaan laut dan isinya. Ramil jenengan sepiknik ten pantai sumangga, menikmati indahnya laut. Monggo. Oh, ternyata laut segoro sakmono mbane aku nek kegulung ra ketok gitu kan. Kaya greh di tengah tampah sing gede gitu kan. Dan benar-benar mengerikan kadang ketoke cetek gitu kan, renang ada ombak brus itu geret itu ya enggak berdaya kok. Ketarik gitu, nek ketarik kesampluk watu alah bablas pun. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, harusnya ketika ada kasus kayak gitu jangan terus nyandak iki berarti enek sing nunggu sing kudu dipakani telat ning nyajeni mboten. Itu semua kuasa Allah. Dan Allah mengklaim itu huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya. Tadi sudah tak bacakan. Dialah yang telah menundukkan laut untukmu agar kamu memakan daging yang segar darinya, ikan. Makanya nek jenengan ten pantai kula kalau ingin kalih rencang-rencang niku ten pantai Ngrenehan. Dan niku enten tempat pasar ikan nih. Niku yen nek tekone sawan ya iwake ten pasar niku rada larang. Tapi sak larang-larange ya tetep luwih murah timbang tuku ning Solo gitu. Nah, niku terus nek enjing jam 8 kurang pasar pas kapal niku nembe dugi. Niku sak ember apa niku cet yang gede niku, sak kamplet apa tablet yang gede niku lho. Pil, jenenge pil, tablet, pil, puyer. Iku terusé mung 100.000 apa 150.000 gitu. Teng yo isine campur. Dadi nek bejo ya nek lobstere, nek cumi-cumine. Barangkali ya nek Pak Pause barang ning ngono. Nek bejo, tapi campur. Tapi nek sing ten pasar ini pun dibedok-bedokke nek cumi semene. Nah, Allah sudah menyebutkan, laut kuwi sing nundukke aku, nggo kowe. Tak kei iwak seger gen kowe iso mangan iwak gitu. Makane mboten enten critane bumi kuwi terus kentekan iwak mboten enten. Nek iwak ten danau enten, danau tertentu ten Cina niku karena iwak banyak dipanen, itu pemerintahnya memutuskan ojo mbok ganggu iwak iki, moratorium mancing, rentuk mancing ning kono. Nah, sampai sekian tahun, 10 tahun atau 15 tahun. Soal niki iwake kuweh bianget ten niku. Saking ukake sampai gedene sak kentol-kentol wong gitu kan. Nah, maka nek di laut ndak ada ceritanya kayak gitu. Dieksploitasi sebanyak apapun tetap tetap masih ada. Mung jeleknya manusia itu loh. Kudune nangkepe nganggo cara sing apik, tapi nangkepe nganggo jaring sing gedhe di tengah laut itu diuncalke, terus jaringnya itu tekan dasar, Pak. Tekan dasar terus digeret gulung sak eneng-enenge ten ngisor gitu loh. Akhirnya terumbu karang rusak dan seterusnya. Akhirnya ya tempat beranak pinak ikannya ya melu rusak. Niku satu. Ini jenenge apa ya? Pukat apa gitu, saya lupa. Terus baru kuwi enek juga sing nganggo bom. Nganggo jaring mongso entuk sithik, nganggo pancing tambah sithik wis kesuwen goleke bom gitu kan. Nah, termasuk ada juga negara tertentu sing uji coba bom nuklir di tengah laut. Ini sing rusak ya menungso dhewe Pak asine kok. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah sudah mengatakan tak cepak ke laut.
Kita tinggal di daratan itu kalau nggak salah sekitar 23% aja dari bumi. 70 sekiannya itu laut. Makanya nek misal larang pangan dari sisi panganan yang darat. Kuwi nek kersa mangan iwak paus, mangan apa ya eda gitu kan. Tapi ya nek paus kabeh ya mungkin punah pausnya. Maksud saya itu banyak makanan di laut itu. Mungkin tinggal bagaimana membawa dari laut ke sini kan gitu. Oleh karena itu maka Allah menegaskan itu. Dan gak cuma sampai situ. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan kamu juga keluarkan loh dari laut itu perhiasan yang dapat kamu pakai. Napa? Mutiara. Nah, mutiara niku nek jane ngertos niku apa jane? Regetan lho. Mutiara niku jane debu. Jadi yang namanya kerang itu kan dia menyerap. Dia itu kan nggak bisa kaya ikan ya. Jadi nek mangsa plek mboten. Jadi dia makannya itu makan plankton kecil-kecil. Air niku disedot, sret. Terus difilter sama dia. Nek panganan diolu lah regetan niku dikelumpukke terus dadilah mutiara niku, dibungkus nganggo cairan-cairan dia, nganggo enzim-enzim dia, terus dadilah mutiara niku. Nah kanggone menungso kuwi dadi perhiasan. Jane niku regetan gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taral fulka mawakhira fi. Terus kamu juga melihat ada kapal yang berlayar di atasnya, bisa berlayar. Kenapa enggak tak gulung sampai wong ra iso layar? Bisa layar, bahkan perahu cilik-cilik iso tekan tengah laut golek ikan. Walitabtagu min fadli, semua itu agar kamu tuh bisa mencari keutamaan Allah, rezeki Allah di tengah lautan. Tak biarkan. Wala alakum taskurun, dan tentu hikmah setelahnya ya kalian tuh bersyukur gitu loh sebagai manusia. Makanya ketika panjenengan niku dahar, oh enek sego alhamdulillah ra melu nandur iso mangan. Oh enek banyu alhamdulillah ora perlu nyedot iso ngombe gitu kan. Nah, terus ternyata ada ikan alhamdulillah ra melu ngingu iso mangan itu kan. Nanti kok niku lari-lari niku. Niku lele pun mati pinten niku. Nah, makanya ngingu pun kita tuh belum tentu punya kemampuan. Makanya ikan di laut itu kan hampir-hampir enggak ada yang ngingu. Walaupun akhirnya nanti ada yang budidaya di pinggir laut ada. Cuman maksud saya secara umum gitu loh. Di tengah laut niku enten kabeh komplit gitu. Bahkan di leveling sekian ratus meter di bawahnya ini iwaknya itu udah tertentu. Jadi anak pengen iwak sing medeni untune wah koyo butuh cakil kae ning ngisor dhewe, Pak. Level 2000 meter ke bawah. Itu iwake ngoten niku, terus nggon sirahe iki enek koyo lampune ngene. Lolor gitu. Ah, koyo dadi koyo nyenter kan di bawah itu gelap, koyo nyenter. Nah, engko nek enek mangsane kan nek mangsa atau yang mau dimakan itu mesti ndelok cahaya moro to. Begitu moro langsung blup gitu. Nah, makanya jenengan nek ning jero laut nek ndelok sing bercahaya jadi cedak itu dimplok sirah jenengan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan laut di sini luar biasa sak pirang-pirang, termasuk napa? Minyak. Banyak negara itu ning daratannya enggak ada minyak, tapi begitu ngebor jero laut bluk untuk minyak, termasuk Indonesia. Termasuk Natuna itu kan rebutan Cina, Filipina, Indonesia, Malaysia gitu kan. Karena ya semua pengen menguasai. Nah, ndelalah sementara ini negosiasi damai. Tapi nek do gontok-gontokan wah iso gelut niku petang negara niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sayang banget sama manusia. Rahmat Allah walaupun 1% itu didomge, wong kafir, wong Islam semua dapat. Tapi ya sebagai orang Islam, orang beriman ya kita harusnya paham itu. Jangan sampai kayak orang kafir. Kita harus seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, bagaimana harus selalu bersyukur. Nek udan alhamdulillah. Senajan aku ora nandur nek Pak Tani entuk udan, Pak Tani ini panen, engko berasku ya ora larang. Alhamdulillah nek udan, senajan aku ya ora nduduk lemah dienggo nyepake banyu, muga-muga dengan udan lancar iki kemudian sumber yang ada di Kemuning atau mana sing jenengan biasa isi air ulang niku iku iso lancar. Nah, saat ini kan tesih murah, sak tangki sak ngono iku 300.000 atau berapa itu, sekitar itu toh. Coba nek misal larang banyu, iso men sak men kok sak yuta. Nah, barangkali terus dengan ngisi sak galon yang biasanya 5.000 atau pinten niku iso dadi 10.000 mundak toh. Nah, nek sing niku mundak mesti sing aqua ya tambah mundak, sing ngeten iki tambah mundak. Boten mungkin terus sing isi ulang larang terus iki murah ora mungkin. Iki prosesnya luwih rumit, luwih panjang filternya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk selalu berpikir atas semua ciptaan yang Allah ciptakan. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, mboten kula tenggo nganti isya karena enten masjid yang nyuruh saya ngisi habis isya. Kok dadak kula mriko riyen. Ada yang mau nanya? Enggak ada. Nggih, matur nuwun. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Tinggal dilengkas toh Pak, adane toh? Nggih. Pinten? Oh, 1 menit.